tindakan preventifnya harus mengenali dulu apa sih HIV ini ya. Kenapa kita bahas nih, biar orang-orang yang memang belum mengetahui nih apa HIV, berarti dia harus tahu HIV itu apa, bagaimana penyebarannya kan, bagaimana penularannya gitu. Jadi kalau bisa memang tidak boleh ada stigma. Halo semuanya, selamat datang di Opini Kuy, podcast anak-anak muda. Suara pemuda adalah suara perubahan, jiwa pemuda adalah jiwa pembaharu. Seneng banget hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat-sangat keren banget, sangat-sangat dibutuhkan utamanya mah bagi para pemuda gitu khususnya ya Teh ya. Iya. Kita itu bakal ngobrol-ngobrol sama siapa nih hari ini? Sama nanti kita spill aja orangnya langsung ya. Tapi hari ini tuh obrolan kita itu akan membahas tentang HIV dan ODH. ODH itu apa? Orang dengan HIV/AIDS. Nah, mungkin kita spill dulu kali ya narasumber kita itu siapa gitu. Karena udah gak sabar gitu ya. Betul. Jadi siapa tuh narasumber kita Teh Cu? Narasumber kita itu adalah seorang dokter yang sangat berpengalaman. Nah, beliau juga sudah praktek di salah satu puskesmas yang ada di Kota Bandung. Wah, luar biasa. Tapi kita tuh belum kenalan dulu ya tadi. Kan kalau kata peribahasa mah tak kenal maka tak arufan ya. Iya. Jadi kenalin nih teman-teman, aku Gina, aku Cucu. Di sini kita sebagai host yang akan membersamai teman-teman semua untuk beberapa menit ke depan biar kita itu mengecas kembali pengetahuan kita gitu. Dan menariknya ya, Regin, hari ini tuh kita akan bahas tentang kesehatan gitu. Dan itu tuh memang hal yang sangat penting yang harus kita jaga. Apalagi kesehatan itu suka diabaikan ya sama anak muda itu gitu. Iya, benar banget. Makanya udah nggak sabar banget ya, kita pengen langsung ngundang narasumber kita yang sangat spesial hari ini gitu ya. Kita langsung panggil aja ya. Iya. Selamat datang, Bu Dokter Dewi. Ya tadi tuh dok ya, kita itu mau ngebahas tentang HIV/AIDS gitu. Ini tuh sangat-sangat krusial atau penting banget diketahui oleh anak-anak muda dok. Soalnya aku tuh pernah baca-baca tuh dok ya, ternyata Indonesia itu menduduki peringkat ke-14 di dunia bahkan gitu. Apakah itu sebuah prestasi ke-14? Tidak juga kan ya kalau ke-14. Terus selain itu juga peringkat ke-9 juga dengan kasus infeksi baru HIV. Dan mungkin ketika peringkat 14 berarti itu perlu dipertanyakan gitu, berarti di data nasionalnya seperti apa ya? Karena peringkat ke-14 di dunia. Iya, di dunia. Wah, ya kita tuh di dunia berarti ada ratusan di bawah sana yang mungkin udah kita lewati. Itu bukan prestasi sih menurut aku. Bukan ya? Ya. Kan biasanya kalau kita sekolah itu yang disebut prestasi, masuk 15 besar itu prestasi ya. Masuk 10 besar prestasi ini. Kalau ini mah 14 besar apakah itu termasuk prestasi? Berarti ibaratnya tertinggi itu artinya terendah. Nah gitu untuk kasus HIV/AIDS ya. Gimana ya caranya supaya peringkat kita itu tidak naik jadi peringkat ke-10, nauzubillah kan ya. Iya, apalagi pertama apalagi dia. wow. Nah sekarang alhamdulillah kita kedatangan Bu Dokter Dewi. Nanti kita akan berbincang-bincang, banyak banget yang akan kita tanyakan ya, dan rasa penasaran dari teman-teman di luar sana mungkin juga kepo ya, gimana sih HIV itu, seperti apa sih, apa gejala-gejala yang ada gitu ya, mungkin itu bisa mencegah diri kita juga untuk tertular ya gitu. Oh iya, Regin, terus aku juga baca ya di artikel data terbaru yang keluar di khususnya di kita di Indonesia gitu, ada sekitar 564.000. Coba bayangin. Dan persentasenya ya sebetulnya yang sudah mengetahui statusnya tuh sekitar 63%. Yang kemudian sudah melakukan pengobatan itu sekitar 67%, dan 55%-nya itu juga yang alhamdulillah ya sudah sembuh gitu, mulai tidak menular gitu ya. Atau gitu. Si konsentrasi virus HIV dalam darahnya itu sudah sedikit gitu, jadi tidak berisiko untuk menular pada orang lain. Mungkin sekarang kita mau berangkat dari ini dok, berangkat dulu dari definisi dari HIV-nya dulu aja lah, kayak gimana gitu, biar kita tuh paham. HIV AIDS itu tuh sama atau beda gitu. Paling kayak gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua ya, di podcast ini kebetulan saya diundang untuk
kita ngobrol-ngobrol nih ya, apa sih tentang HIV itu apa, kemudian S itu apa ya, berbeda ya sebetulnya, dimana memang bermulanya dari HIV. HIV ini dimana dia suatu infeksi menular dari human immunodeficiency virus ya, dimana dia sangat bisa menularkan kepada orang-orang yang memang beresiko ya, beresiko tinggi, dimana nanti perjalanannya bisa disebut ada window period itu sekitar 8-10 tahun itu nanti orang-orang dengan infeksi HIV ini bisa menjadi AIDS, acquired immunodeficiency syndrome ya, dimana gejala penyakit HIV-nya itu dari infeksi virusnya itu udah sampai menyebabkan penurunan daya tahan tubuhnya. Dengan pengecekan juga dari hasil lab, dari hasil pemeriksaan itu dimana sangat menurun ya sel-sel darah yang memang untuk pertahanan tubuhnya. Namanya sindrom berarti dia ada beberapa penyakit yang lain. Jadi beberapa kumpulan gejala penyakit bisa misalnya diare, sering demam, sariawan yang berbulan-bulan gak sembuh-sembuh, itu banyak sih gejalanya, makanya disebut sindrom. Jadi kumpulan tanda dan gejala. Betul. Jadi memang berbeda ya dok ya dari Dan juga HIV. mungkin kalau HIV itu adalah virusnya mungkin ya. Ya, HIV itu virus penyebabnya, di mana dia nanti kalau misalkan terdeteksi, kemudian diperiksa misalnya kadar CD4 misalnya ya, kadar CD4-nya itu di bawah untuk penularan, dia insya Allah tidak akan menularkan. Tapi kalau misalkan viral load-nya sangat tinggi dan dianya tidak diperiksa, tidak diobatin untuk pengendalian replikasi virusnya. Jadi misalnya tidak diobati, tidak diketahui, lama-lama dia jatuh ya, lama-lama kan tiba-tiba ada penyakit penyerta misalnya. Karena daya tahan tubuhnya turun, dia mudah terkena TBC misalnya gitu ya, penyakit-penyakit yang memang mudah tertular kepada orang-orang yang dengan penderita HIV yang daya tahan tubuhnya sangat rendah. Wah, tapi menarik ya tadi dari data yang kita angkat di awal, sekitar tadi peringkat ke-14, artinya kan penularan di kita tuh sangat banyak ya dok ya. Gitu. Tapi kita juga pengen tahu nih, itu apa sih yang bisa menyebabkan penularan sebegitu cepatnya gitu ya, atau bagaimana sih seseorang itu bisa terjangkit HIV gitu atau AIDS? Oh iya, kalau misalkan untuk penularannya sendiri ya, untuk kuman HIV ini dia memang ditularkan dia melalui perilaku yang beresiko ya, kepada orang-orang yang beresiko. Misalnya penularannya itu bisa penularan lewat darah, kemudian lewat cairan sperma, cairan vagina, dari air susu ibu yang tertular ibunya pengidap HIV bisa menularkan ya. Dan perlu diketahui juga HIV ini tidak menular ya lewat pejabat tangan, lewat udara, air, keringat, kemudian air liur, sentuhan fisik itu seperti jabat tangan yang tadi ya, gigitan nyamuk nggak menular gitu ya. Jadi menularkannya lewat tadi perantaranya yang memang beresiko lewat cairan tadi ya, lewat darah, lewat cairan tadi, sperma atau vagina. Mungkin ini yang harus kita kasih tahu ke teman-teman semuanya, mungkin yang di luar sana kayak ketika ketemu sama orang HIV langsung kayak takut gitu ya, kan sebenarnya kan mungkin dia tertular juga dari yang lain tuh secara tidak sengaja gitu. kontak langsungnya lewat misal perilaku yang beresiko ya, hubungan seksual, kemudian langsung menularkan lewat transfusi darah yang memang misalnya penggunaan jarum ya, jarum suntik yang bersama kepada pengguna narkoba yang memang tidak aman, di mana jarum suntiknya ditularkan dari orang yang tertular HIV kepada temannya yang lain, dipakai bersama jarum kan beresiko ya. Kasihan gitu ya kalau misalnya sebetulnya dia HIV tapi malah kita jauh dia. Jadi kalau bisa memang tidak boleh ada stigma ya, stigma di masyarakat pun sebisa mungkin kita harus mensupport ya kalau orang-orang dengan ODH tadi ya, orang dengan HIV/AIDS gitu kan, kita harus support, kita harus dukung bahwa dia juga punya kesempatan untuk sekolah, untuk bekerja, gitu. Harus kita dukung untuk berobat secara rutin, pemeriksaan secara rutin berkalanya begitu teh.
pernah ini dong, pernah scroll IG lah biasanya ketika lagi luang. Tiba-tiba ada tuh sebuah tempat, nggak tahu di daerah mana, mungkin nanti kita bisa cari lagi. Tapi ini tuh kisah nyata, itu ada semacam panti asuhan orang dengan HIV/AIDS. Dan itu tuh isinya anak kecil. Itu tuh sangat gimana ya, sangat sedih ya, miris banget gitu. Karena mereka kan nggak tahu apa-apa gitu, tidak bersalah juga. Orang tuanya juga bukan berarti selalu dari pergaulan yang tidak sehat juga kan bisa jadi tertularkan, apalagi di rumah sakit juga ya, petugas-petugas itu kan sangat riskan banget ya untuk tertularkan tenaga kesehatan. Nah tadi balik lagi kepada peringkat ke-14 di dunia. Menurut pandangan dokter nih, sebagai seorang dokter, tenaga medis gitu ya, memandang peringkat Indonesia ke-14 itu seperti apa tuh dok? Ya jelas ya bukan prestasi ya, prestasi yang membanggakan justru bukan ya, justru prestasi yang memalukan. Dalam arti kondisi kesehatan masyarakat keluarga di Indonesia berarti kan buruk ya, berarti harus ada yang diprioritaskan. Berarti kan apa sih gitu ya, minimal dari kita nih mulai ya kita mencegah hal-hal yang memang berakibat beresiko tadi ya, misalnya berperilaku yang sesuai gitu, yang tidak beresiko, pergaulan yang baik gitu. Kan sangat-sangat sayang ya kalau anak-anak muda gitu ya, harusnya prestasi yang gemilang, yang bagus gitu ya. Di sini kalau prestasinya dengan penyakit, apalagi penyakitnya yang Masya Allah gitu ya, HIV ini sakitnya seumur hidup deh ya, dimana obat juga dia diberikan itu untuk mengontrol virusnya saja agar dia tidak menularkan begitu ya, misalnya yang pasangan kepada suaminya atau kepada istrinya begitu ya, jadi kepada anaknya apa misalnya dia masih menyusui begitu kan, jadi perlu minum obat. Tapi obat ini di sini bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengontrol ya replikasi virus, di mana virusnya yang terus cepat berkembang biaknya. Jadi menekan itu. Jadi sangat ngeri ya sebenarnya penyakit ini teh, karena ya tadi bilang untuk sementara ini mah belum ada obatnya. Obatnya memang untuk sembuh total gitu. Jadi obat di sini, obat ARV diminum itu antiretroviralnya itu harus diminum seumur hidup setiap hari dulu. Dan itu bayar ya? Oh ya, kalau untuk berbicara itu mah kebetulan Ada program ada program dari Kemenkes, memang kebetulan di Puskesmas juga sudah ada ya, kebetulan kan di Puskesmas kami ada itu untuk program HIV juga. Untuk pemeriksaannya minimal screening dulu ya, untuk yang berperilaku beresiko, orang-orang yang memang khawatir nih saya kok ini gitu ya, takut gitu ya, bisa diperiksa ke Puskesmas. Apalagi sekarang ada CKG ya, cek kesehatan gratis, yang itu kan itu bisa untuk screening juga boleh dilakukan, termasuk tuh bakal terutama kepada orang-orang yang berperilaku yang beresiko tinggi bisa diberikan untuk pemeriksaannya gratis. Tapi ada nggak sih dok orang yang dia itu sebenarnya kayak ada di jalan, cuma kayak malu untuk memeriksakan dirinya, takutnya kan berarti dia pergaulan bebas dan sebagainya, kan pandangan masyarakat di luar sana tentang HIV itu yang tadi pergaulan bebas itu gitu. Padahal mungkin dia tertular dari orang tuanya atau dari yang dia tidak sengaja gitu, tapi dia mungkin searching di internet, aku kayaknya gejala HIV tapi malu untuk memeriksakan gitu. Itu gimana ya? Kalau gejala-gejala yang spesifik mah kan tidak ada, tapi bisa dilihat misalnya gejalanya tuh lama gak sembuh-sembuh gitu ya. Misalnya kalau misalkan seseorang itu yang kayak kerasa demam atau kerasa batuk-batuk, sakit kepala, nyeri otot sendi, adanya ruam-ruam, sakit tenggorokan sariawan, adanya pembengkakan kelenjar getah benihnya di leher terutama, atau diare, berkeringat pada malam hari, tapi dirasanya itu bisa berbarengan gitu, nggak cuma satu diare aja, tapi ini mah brek gitu banyak ya, itu harus hati-hati ya, harus diperiksa berarti ya, perlu screening ya, dilakukan screening gitu ya, mana tahu gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk ibu hamil, kalau pemeriksaan di puskesmas itu ada ANC ya, pemeriksaan kehamilan yang rutin antenatal ininya, kunjungannya itu bisa dilakukan, ada triple eliminasi. Jadi ada pemeriksaan HIV, kemudian sifilis untuk penyakit menular seksualnya, kemudian juga ada hepatitis B. Dan sama itu penularannya lewat darah kan ya. Jadi itu di puskesmas juga
diberikan gratis kok, insya Allah. Nggak usah takut, jadi bisa screening. Jadi terutama kalau untuk anak-anak muda, bisa lah kita cek lagi aja ya, cek kesehatan gratis, bisa ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya ke puskesmas. Kalau cek kesehatan gratis itu ada kuotanya dong? Bisa sih, ya itu tergantung ininya aja, biasanya ada jadwalnya atau ada yang tiap hari gitu. Nanti bisa dihubungi ke pihak puskesmas terdekat. Kalau misalnya nggak usah bilang nih, misalkan si A ya si A Kita nggak tahu. si A itu tuh ternyata dia tuh sebenarnya dia HIV, tapi dia nggak merasa. Nah, masa inkubasinya itu ada nggak sih sampai dia tuh merasa, wah iya aku tuh tanda kumpulan tanda gejala atau AIDS-nya itu tuh terasa gitu. Nah, Jadi kalau tidak diobati ya, si HIV ini bisa berkembang menjadi AIDS yang tadi. Dalam kurun waktunya itu sekitar 8-10 tahun. Itu namanya window period. Mama juga Memang nggak hafal gitu ya, tapi kita bisa lihat tanda-tandanya, tanda-tanda penyakitnya, tanda-tanda gejalanya yang dirasakan tuh hampir tiap hari gitu kan ya. Gimana kalau namanya infeksi virus kan nyari-nyari otot, sendi, gitu-gitu, dan itu dirasakan lama gitu kan ya. Daripada khawatir, mending kita periksa gitu ya. Jadi nanti bisa kondisinya kalau udah AIDS kan udah sindrom ya, kumpulan gejala penyakit itu lemas dan kamu sih orangnya, badannya kurus, nafsu makan juga berkurang, ditambah ada sariawan misalnya ya, ada infeksi opportunistiknya, jadi infeksi yang menyeluruh di seluruh tubuhnya. Karena kondisi badannya itu lemah sekali, daya tahan tubuhnya rendah sekali. Jadi kekebalan tubuh, sistem tubuhnya, sel-sel darahnya itu rendah karena diserang sama virus tadi. mungkin udah meredah, virusnya masuk banyak gitu ya. Jadi Perkembangan biaknya sangat cepat Tapi kalau tidak diobati. Kalau nggak diobati, Kalau ya. nggak diobati. tapi Makanya itu kalau nggak diobati, maaf dok, bisa mematikan nggak? Maksudnya Iya. kayak betul. dibiarin aja gitu ya? Iya, kan lama-lama dia nggak drop ya, sebenarnya ya meninggal bisa. secara logika manusia pasti meninggal gitu ya. Ya. Kumpulan tanda gejala masuk, Ya. TBC mah iya, penyakit apa iya, bronkitis dan lain sebagainya mungkin ya dok. Ya, betul sekali. Tapi kan tadi ada dari 8 sampai 10 tahun ya. Nah, di Tahun. tahun keberapa kita itu Mulai ngerasa di tahun gitu ya. keberapa si A itu tuh mulai merasa gitu kan? Kalau tahun-tahun pertama mungkin dia nggak merasa. Tahun keberapa gitu? Kayak kerasa. Nah itu sebelum merasakan gejala yang aneh-aneh, mending sih kalau saran mah mending screening. Screeningnya kebayar kok, itu kan ada ya di Fakultas Kesehatan gitu ya, dari pemerintah seperti puskesmas itu ada misalnya untuk cantik, misalnya ya calon pengantin kan diperiksa ya untuk kesehatannya, di situ juga di screening untuk triple eliminasinya, pemeriksaan darah, ditanya untuk ada info apa istilahnya, ada tanya jawab juga, tanya jawab di situ yang ada nggak sih perilaku Yang resiko menjurus mungkin ya. misalnya calon pengantin tapi ya mungkin karena pergaulan gitu ya, ya sudah berhubungan gitu ya secara seksualnya padahal belum menikah ya kan, itu ada di situ pertanyaan. Jadi memang berarti kan menguatkan, oh ya nanti pasti diperiksa itu screening. Jadi kita benar-benar gak boleh bohong ya. Kalau misalnya bohong nih karena malu, Iya. itu Ketahuan dampaknya kayak gitu, juga terkelihatan maksudnya di hasil labnya. kelihatan di hasil lab. Iya. Terus Iya. kalau lah misalkan nggak benar-benar nggak ketahuan, tapi nanti dampaknya tuh panjang sampai ke anak-anaknya, nggak ada pengobatannya. Ya, paling nanti dikembalikan ke masing-masingnya, ke pasangannya itu calon pengantinnya. Biasanya sih ada yang mau open, ngobrol sama calon istri atau suaminya gitu. Ada yang nggak usah bilang saya mau diobati gitu. Tapi jadi penasaran juga, kalau yang selama ini meriksain ke puskesmas itu tuh rata-rata dari kalangan yang seperti apa gitu dok? Apa anak-anak sekolah atau ya orang-orang dewasa justru yang udah merasakan hidup di ini ya, di pergaulan yang Mungkin rentang usianya kali ya. Iya mungkin gitu ya. Ya ada sih orang-orang yang dewasa, ada yang remaja, ada gitu ya. Ada Paling banyak yang dewasa muda juga banyak. kalau anak-anak pelajar kayak gitu misalnya masih SMA gitu. Kalau pelajar belum sih kayaknya, belum ya. Mungkin belum ngerti juga kali ya itu tes seperti apa. Ya, biasanya yang beresikonya dengan orang-orang yang menggunakan penyalahgunaannya narkoba dengan jarum suntik, dikarenakan itu tuh akan diperiksa
karena di puskesmas ada fasilitas pemberian jarum suntik gratis untuk kepada yang pengguna narkoba, yang penyalahgunaan, ya, daripada dia beresiko, jadi diberikan jarum suntik secara gratis dari program. Jadi itu bukan mendukung ya sebetulnya. Maksudnya teh nggak mendukung dalam arti yang mendukung untuk mereka menggunakan narkoba, tidak. Tapi lebih kepada mencegah untuk bergonta gantinya ya, karena mungkin kayak rokok aja mungkin ya dok, ada kecanduan seperti itu sulit banget untuk kita hentikan ya. Ada usahanya ya, betul. Mungkin usahanya seperti itu dulu gitu ya. Ya itu ya luar biasa. Ini baru tahu sih aku dok untuk permasalahan jarum suntik yang diberikan secara gratis kepada pengguna narkoba. Ya. Jadi permasalahannya memang kompleks ya sebenarnya, tapi daripada penularan dan penyebarannya menjadi semakin luas masif, jadi mungkin dari satu ini dicegahnya dengan ya difasilitasi dengan pemberian jarum suntik, daripada diberikan dipakai jarum suntik itu sangat lama gitu kan, lebih bahaya ya. Jadi memang harus seperti apa gitu ya, perilaku kita yang baik ketikanya, pergaulan yang baik itu seperti apa. Jadi berkaca dalam Islam, misalnya kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, berarti kan harus betul ya menjadi perilaku yang baik, yang mengenal harus bagaimana dirinya ya, agar terhindar dari pergaulan-pergaulan yang memang menjerumuskan kepada dirinya dan masa depannya kan ya. Karena kan sayang ya kalau udah sakit beresiko ya, masa depannya bagaimana, sekolahnya, kuliahnya, kerjanya kan, kesehatannya terutama kan, begitu sih. Kalau keluarganya kasihan ya, maksudnya pasti kan namanya anak pasti ingin sukses ya orang tua mah ya gitu, tapi anaknya sakit kan kasihan ya. Apalagi kalau anaknya itu cuma satu gitu. Betul ya. Menyedihkan sih pasti. Jadi memang sangat krusial ya bagi kita seorang pengguna untuk memahami tentang permasalahan HIV/AIDS ini, karena ternyata itu yang paling parah, mungkin lebih sebenarnya HIV/AIDS ini, virus HIV itu lebih parah, lebih sadis daripada COVID mungkin ya dok ya. Cuman kalau misalnya HIV itu agak lama inkubasinya, kalau COVID kalau dia punya penyakit penyerta lain bisa diperberat. Kalau COVID itu mungkin diperberat kalau memang orangnya punya penyakit komorbid, misalnya punya penyakit kronis kayak penyakit jantung, orangnya udah lansia, kemudian kepada orang yang relatif dalam arti punya penyakit penyerta yang lain, misalnya diabetes, penyakit darah tinggi, itu kan lebih cepat ya. COVID juga itu cepat gitu, nggak perlu kayak juga sama. Cuma kalau berbicara HIV ini, dia menyerangnya ke daya tahan tubuh. Jadi seseorang tuh pasti dia nggak akan produktif ya pasti kan dia sibuk harus berobat, harus menjalani terapinya dan seumur periksa iya gitu. Kita tuh kan sekarang deh salah dong. Ya pada sekarang ya kita itu adalah muslim selalu ya, tentang kita itu adalah muslim ya. Cara pandang Islam memanjangani fenomena HIV/AIDS ini yang nanti itu terhubung lagi kepada bagaimana perilaku kita sebagai seorang manusia. Tapi menurut kacamata Islam itu harus baiknya itu seperti apa ya? Kan tadi dokter udah singgung ya, kayak dari penyimpangan itu kan sebenarnya sudah keluar dari fitrahnya kita ya kan ya. Nah apa yang kalau aku pernah mendapatkan gitu ya, apa yang keluar dari fitrah maka ya akan ada kerusakan gitu. Mungkin salah satunya ya HIV/AIDS gitu kan. Apakah itu ada relevansinya dok? Zaman Nabi Lut sampai sekarang gitu. Saya jadi ingat ya suatu kisah dulu ya, Nabi Lut itu ya. Nabi Lut itu di mana memang ada kaum Sodom ya di situ ya. Perilaku menyimpang orang-orang di situ, ya laki-laki suka sesama jenisnya dengan laki-laki, perempuan suka juga dengan perempuan gitu ya, dimana Allah memberikan azab ya saat itu ya. Semua orang-orang yang berperilaku menyimpang itu diazab sama Allah ya, batu ya, menjadi batu gitu kan. Istri Nabi Lut pun ikut terkena ya dampak dari karena tidak taat ya kepada perintah saat itu ya. Yang ngeri ya saat itu. Ternyata relevan juga sih saat ini perilaku LGBT, perilaku homoseksual, lesbian gitu ya.
ada loh penyakit yang mengintai gitu ya, HIV gitu. Itu azabnya ya, azab di dunia dia yang kekinian ya gitu ya. Berarti kita harus berbenah diri nih ya. Udah harus mawas diri berarti ya, pergaulan seperti apa sih yang baik gitu kan ya. Berperilaku seperti apa sih gitu kan ya, membatasi diri dalam arti membatasi untuk secara pergaulan ya, menghindari pergaulan bebas. Kalau ada yang menawarkan narkoba, obat-obat terlarang itu kan berarti kita harus menghindari gitu ya, jangan berani coba-coba. Jangan berani coba-coba. Ya benar, nggak boleh ya, Nggak boleh ya. mencoba-coba nanti. Supaya kita nggak berani coba-coba, berarti kita harus punya circle gitu ya, betul nggak sih? Circle yang baik, Circle yang baik, insya Allah akan membuahkan hasil yang baik ya. Insya Allah generasi juga menjadi generasi yang baik, yang generasi berprestasi, bukan generasi yang tadi prestasinya adalah penyakit ya, ngeri gitu ya. Masa depannya mau dibawa kemana gitu ya, negara ini mau dibawa kemana, Indonesia ini ya. Kalau generasinya sakit, itu ya dibawa hal-hal yang memang berperilaku yang tidak baik ya, tidak baik ya. Ya, memang sekarang tuh berarti tugas kita ya sebagainya pemuda yang tadi mah ingin membawa perubahan gitu ya, sekecil atau sekebayang yang kita bisa lakukan mungkin dengan apa ya, menginfokan ke teman-teman bahwa dampak dari HIV seperti ini loh gitu. Dan itu ada faktor-faktor ya tadi lingkungan, kemudian juga bagaimana mereka mencari informasi-informasi tentang nilai-nilai Islam juga, karena tadi ya fitrahnya manusia itu ya kebaikan kan nantinya. Kalau dia melenceng ya keburukan yang mereka dapatkan begitu ya. Betul sekali. Berarti pentingnya nilai-nilai transendental yang kita punya kepada Tuhan, itu kepada Allah yang harus kita miliki. Itu bukan hanya sebatas hal-hal yang patut untuk disepelekan. Karena ketika kita untuk mencapai fitrah, bukan hanya hal-hal kebaikan saja yang kita pikirkan, tapi kesehatan pun merupakan amanah menjalankan agama atau perintah dari kita menjalankan semua agama gitu kan, dari Allah gitu. Tahu siapa dirinya, mau apa dirinya kan, berarti kan ya, kalau misalkan dirinya tahu mau apa, hidupnya mau apa, berarti punya tujuan kan hidupnya ya, mau apa gitu hidupnya, diisi dengan kegiatannya positif juga insya Allah ya. Kalau misalkan orang-orang yang memang ada berperilaku yang beresiko tinggi, berperilaku yang menyimpang, mungkin belum tahu dirinya itu siapa sih gitu kan ya, tujuan hidupnya mau ngapain gitu kan ya, jadi keikut ke bawah ya. Ayo mudah-mudahan dengan obrolan kita hari ini kan minimal ada perubahan ya, dimana pemuda-pemudi harus punya semangat ya, punya semangat, tidak ada kata terlambat. Kalau misalkan yang kemarin beresiko ya disudahi dan baiknya diperiksa ya, diperiksa. Ingat orang lagi diri aku sendiri sih dong. Bagaimana harus aware juga ya pada diri. Berarti buat detik ini kita harus berhenti makan seblak. Kenapa jadi seblak ya? Karena seblak itu kan udah Jam makannya udah lapar ya? Udah lapar, dan itu teh sangat-sangat mudah untuk didapatkan. Salah satu contohnya lah gitu, dari hal terkecil seperti seblak gitu kan, kita bisa enggak untuk menahan godaan terbesar seblak itu gitu, ada di Yang nikmat itu ya, nikmat gitu. Nikmat dunia menjerumuskan. Tapi bukan berarti gak boleh makan seblak. Iya ya, boleh kok, tapi jangan banyak-banyak. Ya. Boleh jangan banyak-banyak. Ngomongin seblak, oke kan kita itu biar tidak kecanduan seblak harus ada tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi frekuensi kita mengkonsumsi seblak. Nah, ini penasaran dong, tindakan preventif apa gitu yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang tadi mah tidak terinfeksi gitu. Nah, seperti apa tuh supaya ada pencegahannya gitu tindakannya ya, untuk preventif berarti ya, untuk orang-orang yang memang belum terkena infeksi ini. Kenapa kita bahas nih, biar orang-orang yang memang belum mengetahui nih apa yang HIV, berarti dia harus tahu HIV itu apa, bagaimana penyebarannya kan, bagaimana penularannya gitu. Dari tadi yang kita udah ini paparin ya, tadi kita jelasin, kita ngobrol tadi lewat penularan beresiko secara langsung. Nah, berarti kan tahu ya preventifnya seperti apa, berarti menghindari
hal-hal yang beresiko tadi ya. Misal anak-anak muda menghindari pergaulan bebas, anak-anak muda tidak menggunakan penggunaan jarum suntik, menghindari hal-hal yang memang mudarat dalam arti tidak baik ya untuk dirinya, untuk kesehatannya begitu ya. Dan kalau misalkan yang pasangan calon pengantin berarti yang satunya positif ya diobatin dulu sampai memang benar-benar kadar virusnya dengan pemeriksaan CD4 berarti ya, periksa virusnya itu dalam kadar yang memang rendah untuk penularannya. Terus dikonsultasikan lebih lanjut kalau memang calon pengantin ini tentunya terkena HIV yang agar yang satunya tidak terkena. Juga untuk generasi penerusnya anaknya itu biar tidak tertular juga. Dan satu kayaknya itu tindakan preventifnya itu kita harus lebih dekat kepada Allah. Betul, dan sebetulnya tadi ada kalau diambil kesimpulannya ya, kita tuh harus memahami atau mendapat edukasinya terlebih dahulu sama ya tadi mengikuti aturan juga. Soalnya harus ya gitu. Setuju banget ya. Memang harus kita lebih mendekatkan diri kepada Allah yang memang beragama Muslim ya, dimana kita kan tahu tujuan apa ya. Jadi insya Allah kalau kita tahu tujuan kita ingin beribadah kepada Allah berarti rajin belajar, yang belajar, yang kuliah, rajin kuliahnya, juga yang bekerja berarti kan gimana sih berprestasi buat rakyat yang terbaik untuk kaumnya. Nah, berarti tadi ya harus edukasi dan juga mengikuti aturan. Yang penting kalau sekarang gimana nih yang udah kena, biar dia itu tetap semangat, punya harapan gitu untuk hidup. Dalam proses sakit ini tuh bagaimana dia tuh bisa punya harapan gitu, tidak menyerah. Bisa aja kan ada yang nyerah, ya udah aku mau bunuh diri aja sampai gitu. Terus berobat kan seumur hidup. Yes. Gunakan waktu itu ya berharga gitu ya, dalam arti mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang baik, yang positif, bikin prestasi kan berarti ya dia sukanya apa, bidangnya apa, berkarya gitu ya. Jadi insya Allah lah kondisinya sehat, harapan hidupnya baik, insya Allah ya, walaupun dia dengan HIV/AIDS. Insya Allah sama kok, peluangnya sama gitu. Asal ya tadi catatannya ya rutin minum obat, rajin memeriksakan dirinya ya, memeriksakan darahnya, periksa kondisi fisiknya juga. Insya Allah. Tapi kalau misalnya dia tuh kayak udah gak mau untuk melakukan itu, berarti kan kayak udah hopeless banget gitu. Nah itu biar tumbuh gitu semangat tuh sebetulnya apa ya, hal yang membangkitkan gitu. Kan tadi ketika orang sakit tuh biasanya kayak udahlah aku mah kalau nggak punya pegangan atau prinsip yang dia pegang, Butuh support ya, support sistemnya, support keluarga, support teman-teman, lingkungannya. Dalam arti memang harus didukung ya, karena kan kebayang ya dia udah stigma di masyarakat juga seperti apa ya tentang penyakit HIV ini ya gitu kan, dan dia sakit gitu kan ya, butuh dukungan banget ya, butuh circle, butuh lingkungan yang memang mensupport dia. Kalau untuk usia, untuk kapan sih aku dipanggil sama Allah, kan itu rahasia Allah ya, ini mama dia berarti harus memaksimalkan ikhtiarnya gitu ya. Jadi jangan cuma kita pakai ilmu pengetahuan itu hanya sebatas ilmu pengetahuan secara kognitif saja ya, tapi memang harus seperti definisi iman, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan juga dilengkapkan dengan perbuatan. Karena menjaga kesehatan itu sangat penting ya, sangat penting sekali bagi anak muda. Itu mencapai apa ya, bisa berpengaruh untuk kita mencapai cita-cita kita gitu. mungkin ya. Tapi yang aku dapetin ya dari obrolan kita gitu hari ini gitu ya, menarik ya tentang suatu virus, suatu penyakit yang mungkin virus dan penyakit ini kan itu dari Allah ya gitu. Kenapa Allah memberikan penyakit dan virus ini? Sebelumnya ya manusia itu sendiri yang mencarinya gitu kan. Ya tadi kalau di kaitannya ya bilang aja kita bagaimana ya gitu, kita supaya tidak terkenai itu ya harus berjalan sesuai fitrah kita apa, fitrah kita adalah makhluk ciptaan Allah, ikuti aturannya gitu. Cukup kayak gitu aja kan, Ikutin aturannya, sesuai aturannya, taat gitu kan. Closing statement dari dokter, dan dokter bisa memberikan pesan yang sangat berharga itu, motivasi untuk kita pemuda gitu dong Ya, ya, betul. pemuda kan itu ya, Udah dong ya udah. supaya kita itu terhindarlah dari pergaulan bebas, ya semangat dalam
mengaktualisasikan diri gitu ya, lebih senang untuk menjaga kesehatan dari dokter seperti apa? Baik, pesan-pesan singkat mungkin ya sedikit gitu untuk para generasi, para pemuda-pemudi kita gitu ya. Berarti kita harus mulai fokus, mulai konsentrasi kepada apa yang kita cita-citakan ya. Kita melakukan perbuatan yang baik, melakukan perbuatan hal-hal yang memang diridhoi ya, dalam arti sesuai tadi aturan dari Allah ya, berperilaku yang baik, berprestasi, kemudian memiliki cita-cita yang tinggi ya, dimana nanti adik-adik di sini juga kan akan mengisi ya jabatan-jabatan, mungkin menjadi pemimpin di bidang-bidangnya masing-masing gitu ya. Semangat berprestasi, kemudian lakukan hal yang positif, dan tidak lupa taat sama Allah, beribadah selalu. Luar biasa, keren Allah. Berarti menuju generasi emas itu kita dimulai dari menjaga kesehatan. Wah, luar biasa banget ya teman-teman, ngobrol kita kali ini tuh sangat spesial banget. Kapan lagi ya kita bahas tentang kesehatan gitu bareng dokter Desi. Padahal sibuk banget ya, mau meluangkan waktunya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. subscribe. Opini kuy.